Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Multazam Kiswan. Halo sobat-sobat material sekalian. Kali ini kita akan mereview jurnal internasional. Ini merupakan jurnal yang ditulis oleh R.M. Hattab dan kawan-kawan dengan judul Synthesis and Characterization of Kaolin Glass Cullet Ceramics Modified with Transition Metal Oxides for Exchange Mechanical and Optical Properties. Jurnal ini diterbitkan di Scientific Reports Nature Publishing Group pada tahun 2025. Nah, teman-teman, ini adalah linknya, di mana pada tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan material keramik yang berbasis kaolin dan limbah kaca glass cullet, di mana ini merupakan kaolin dan ini merupakan limbah kaca atau glass cullet. Nah, kedua material ini yang sebagai alternatif pada bahan baku yang ramah lingkungan nantinya. Nah, penelitian juga ini berfokus pada efek penambahan oksida logam transisi yang dimana adalah CO3O4. Ini adalah CO3O4 dan CuO, dan ini adalah CuO. Hal ini kita akan melihat bagaimana sih sifat mekanik dan optik pada material ini ketika kita gabungkan menjadi satu. Nah, adapun jenis keramik dalam hal ini yang akan dikaji adalah keramik campuran kaolin. Nah, keramik campuran kaolin dan glass cullet ini memiliki variasi kadar kulit antara 0 sampai 50 weight persen, di mana komposisi yang terbaik yang peneliti dapatkan adalah komposisi 70% kaolin dan 30% limbah kaca. Adapun metode sintesis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah metode solid stage reaction, di mana metode solid stage reaction ini bahan baku dari kaolin dan cullet ini digiling. Nah, kemudian dicampurkan sesuai komposisi yang ada, 70% kaolin dan 30% glass cullet. Nah, kemudian dipres dengan metode uniaxial pressing untuk membentuk green body. Kemudian ada proses forming. Nah, apa sih ini proses forming? Proses forming yaitu proses yang dilakukan melalui penekanan searah atau biasa disebut dengan uniaxial procession. Nah, sehingga diperoleh sampel berbentuk padat sebelum proses sintering. Kemudian proses sintering, di mana proses sintering ini adalah suhu dengan range 900 hingga 1200 derajat Celcius dengan waktu yang ditentukan yaitu bervariasi. Nah, bervariasi sesuai dengan sampel, cukup untuk didefinisikan. Nah, kemudian bisa juga melalui atmosfer atau udara terbuka, atmosfer normal. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan densitas, nah, menurunkan porositas serta memungkinkan pembentukan fasa baru. Selanjutnya, teknik karakterisasi. Teknik karakterisasi yaitu XRD atau X-ray diffraction, di mana hal ini untuk melihat atau mengidentifikasi fasa kristalin pada keramik tersebut. Nah, kemudian XRF, X-ray fluorescence. Nah, di mana X-ray fluorescence ini merupakan analisis dari komposisi kimia yang dilakukan pada sampel keramik tersebut. Kemudian SEM, Scanning Electron Microscopy, yaitu mengamati mikrostruktur dan distribusi pori pada material tersebut. Nah, kemudian kita melakukan uji fisik. Uji fisik yaitu melakukan pengujian baik secara densitas, porositas, dan kekerasan pada material keramik tersebut. Setelah uji fisik dilakukan, kita akan beralih ke uji optikal, di mana uji optikal ini pengukuran reflektansi untuk sifat warna atau optik. Adapun hasil dan kesimpulan pada jurnal yang akan dibahas pada kali ini yaitu penambahan glass cullet hingga 50% meningkatkan porositas dan menurunkan densitas. Nah, penambahan CO3O4 atau CuO pada komposisi 70% banding 30% dengan meningkatkan densitas, menurunkan porositas, serta memperbaiki kekerasan, di mana pada kekerasan ini didapatkan sebanding 7,9 gigapascal. Selanjutnya, kita menganalisis sifat optik pada hasil ini. Nah, sifat optik yang telah dianalisis yaitu juga meningkat, terutama dengan penambahan oksida transisi yang mengurangi reflektansi, berpotensi diaplikasikan sebagai lapisan anti-refleksi. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kaolin atau cullet dengan modifikasi oksida transisi adalah kandidat material keramik yang ramah lingkungan dan memiliki prospek aplikasi industri. Adapun pendapat
dari review saya, yaitu untuk kekuatan jurnal ini sendiri yaitu inovatif. Mengapa demikian? Karena memanfaatkan limbah kaca sebagai bahan keramik. Nah, kemudian kombinasi karakterisasi komprehensif baik dari berbagai pengujian yaitu XRD, XRF, SEM, dan uji mekanik serta uji optik ini dapat dikatakan nilai yang valid karena beberapa melewati pengujian-pengujian yang konkret dengan datanya. Kemudian untuk suhu sinteringnya relatif rendah untuk aplikasi industri. Adapun kelemahan jurnal pada jurnal ini yaitu detail waktu sintering dan kondisi atmosfer kurang dijelaskan secara rinci. Kemudian peningkatan porositas pada komposisi kulit tinggi dapat mengurangi kekuatan mekanik. Nah, adapun potensi aplikasi yaitu dapat diterapkan untuk keramik dekoratif, ubin, hingga lapisan alat optik. Nah, dengan fasilitas laboratorium sederhana, alat pressing dan furnace hingga 1200 derajat Celcius, penelitian ini bisa direplikasikan. Kesimpulan pada kali ini, jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa kombinasi kaolin dan limbah kaca, terutama setelah modifikasi dengan oksida transisi, menghasilkan keramik dengan sifat mekanik dan optik yang menjanjikan. Penelitian ini relevan untuk pembangunan material ramah lingkungan dan memiliki prospek aplikasi di industri, khususnya industri keramik modern. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.